Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabinal karim amma ba'du. Radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah summa istaqim rawahu Muslim. An Abi Amr dan Abi Amr wakila dan sebagian pendapat Abi Amrah bin Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala berkata Abi Umar qultu aku bertanya atau berkata maksud di sini bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah kulli katakan untukku fil Islam di dalam Islam kaulan satu perkataan la as'alu anhu tidak akan pernah meminta dari perkataan itu ahadan kepada seseorang ghairoka selain engkau. Qala maka menjawab Nabi kul amantu billahi summa istaqim. Katakan olehmu wahai Abi Amrah amantu billah aku telah beriman billahi kepada Allah summa istaqim kemudian engkau istiqamah. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu dia berkata saya berkata wahai Rasulullah katakanlah kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian berpegang teguhlah. Riwayat ini riwayat Muslim hadis arba'in nomor ke-21. Hadirin kaum muslimin ya Bapak DKM Al-Hidayah, Pak Imam Rawatib Al-Hidayah, para guru, para asatid, para santri, ibu-ibu yang hadir pada ahad yang cerah ini, cerah dengan curah dengan hujan. Mudah-mudahan hujan turun juga turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat fajarnya, sholat tahajudnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah saudara-saudaraku yang telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana sholat berjamaah subuh ini beda dengan sholat-sholat yang lain dengan isya, maghrib, asar dan zuhur. Di sini ada firman Allah tadi saya bacakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan laksanakan sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar itu adalah masyhuda disaksikan oleh dua kelompok malaikat tashaduhul malaikatul lail wa malaikatul nahar. Jadi di Masjid Al-Hidayah ini ada dua kelompok malaikat yang bagi tugas. Malaikat malam, nah beres tugas, malaikat siang ada. Berkumpul di sini dan menyaksikan orang yang sedang sholat berjamaah subuh, insya Allah. Dan semoga sekali lagi amalan yang diterima, amalan yang paling disukai Allah, yang paling senang, amalan yang diterima, amalan makbul. Para sahabat pernah dites amalan apa yang terbaik, yang ahli tahajud. Alhamdulillah menurut saya ahli tahajud. Menurut orang yang baru datang haji mabrur. Orang yang baru perang pulang, Pak jihad fisabilillah. Orang yang ahli puasa, orang puasa yang paling hebat. Maka Ali radhiyallahu anhu yang terakhir menjawab, amalan yang paling bagus itu amalan yang diterima. Amal ibadah yang Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa supaya diterima oleh Allah. Itu doa Nabi Ibrahim. Ada haji makbul, ada haji mardud. Haji makbul yang diterima, haji mabrur ya. Tapi ada haji mardud. Haji mardud itu niatnya juga salah, duitnya juga kurang halal, niatnya nggak benar, itu pulang ke alam rumahnya itu punya gelar haji saja, datang ke akhirat nggak diterima sama Allah. Nauzubillahi min zalik. Begitu juga sholat.
Sholat yang riya, sholatnya sama, rukunya sama, karena hatinya tidak sama, maka di bawah ancaman fawailul lil musallin. Nah, kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sholat subuh kita walaupun belum khusyuk, belum ruku sujudnya belum sempurna, hati kita masih ngalaweung. Mudah-mudahan dengan berkah berjamaah sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, hadis ini hubungan dengan surat Al-Qur'an, surat ada yang hubungan dengan istiqomah. Di dalam Al-Qur'an kehebatan orang istiqomah itu disampaikan dalam ayat suci Al-Qur'an, mungkin santri apal ayatnya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum bil hayatid dunya wal akhirah wa lakum fiha mastahi antun wa lakum fiha tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang telah mengikrarkan, iqalu telah mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, itu ikrar qalu. Nah setelah itu sumastaqamu, setelah mengatakan bahwa Allah itu Tuhanku, harus istiqomah. Kok apa ada hubungannya dengan istiqomah? Karena orang yang beriman, orang yang mengatakan Tuhanku itu Allah, itu pasti, sudah pasti dengan sunatullah pasti dapat ujian. Orang yang mengatakan amantu billah pasti diuji, baik di zaman dahulu sampai hari kiamat. Orang yang menyatakan iman, mengikrarkan iman, mengamalkan secara orang-orang yang beriman, pasti ada dua, ada reaksi positif, ada reaksi negatif. Positif bagi orang yang beriman akan bahagia mengatakan bahwa dirinya beriman. Tapi bagi orang munafik, orang kafir, orang fasik, orang yang beriman itu tidak disukai. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman itu dengan berbagai ujian. Begitu. Surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladzina min qablihim. Apakah mengira manusia aku beriman kepada Allah, sedangkan Allah akan membiarkan? Sesungguhnya mereka itu akan diuji. Wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira tidak akan diuji ketika dia mengatakan amanna billah, aku beriman kepada Allah? Pasti itu sudah sunatullah. Apakah kita sedang orang bikin masjid tidak ada ujian? Pasti ada ujian. Apakah rumah tangga orang beriman ada diuji? Pasti diuji. Apakah kiai sekarang mengatakan iman atau menyampaikan keimanan? Pasti ada ujian. Semuanya orang-orang yang beriman itu sudah sunatullah. Wa falaqad fatanna alladzina minhum. Para sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum turun wahyu, sebelum dilantik jadi nabi, coba bayangkan, nabi itu digelar Al-Amin. Nabi Muhammad sebelum dilantik jadi wahyu, sudah sebelum menyebarkan iman, mereka mendapatkan gelar, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya, amanah. Orang yang paling amanah di negeri Mekah pada waktu itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Dan pada waktu itu Nabi pada usia umur 35 tahun diberikan jabatan sebagai bendahara negara Mekah. Abu Bakar, Umar, Utsman pada waktu belum mengenal Islam, Abu Jahal belum mengenal Islam, Abu Sufyan, Abu Lahab, semuanya mengatakan kepada Rasul adalah Al-Amin. Maka pada usia umur 30 sebelum dilantik jadi nabi, Nabi dipercaya sebagai bendahara negara Mekah. Kata Abu Lahab, gua percaya sama Muhammad, belum pernah ada tindakan sesuatu kriminal, akhlaknya baik. Dipuji Nabi itu, sopan. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi nabi untuk menyebarkan iman melalui risalah kenabian, siapa yang pertama menolak adalah Abu Lahab. Kata Allah, wa
anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, kamu sudah jadi nabi dan rasul, gada dakwah ka dulur-dulur maranen darukut. Maka dikumpulkan oleh nabi di mana? Di Gunung Sopa. Di sini ada yang sudah ke umroh, yang sudah haji, bayangin Gunung Sopa, bayang ya. Ada Bukit Sopa. Di situ dakwah perdanya nabi itu di Gunung Sopa. Pada sudah kumpul seluruh Bani Hasyim, Bani Muthalib, Bani Abbas, seluruh kumpul turunan Quraisy. Nabi sebelum menyampaikan berita wahyu, Nabi bertanya dulu, wahai saudaraku, pamanku, wahai uwaku, wahai keponakanku, bagaimana nih Muhammad menyatakan sesuatu? Apakah kalian akan percaya? Seluruh percaya, angkat tangan. Saking percayanya itu saudara Nabi, kalau seandainya di belakang gunung ada gunung lagi, aku yakin kamu benar. Cek eta dulur-dulur. Nabi Muhammad optimis, Rasul kita optimis. Baik kalau begitu, saya akan menyampaikan berita tentang diri saya, bahwa saya ini adalah sudah dilantik jadi Nabi dan Rasul di Gua Hiro. Masya Allah. Yang tadinya senang, suka, langsung si Abu Lahab berdiri. Sambil ini telunjuknya ini di dekat hidung Nabi. Tabbanglah kali hada jamak tanah, celaka engkau, gara-gara engkau kumpulkan ngaku-ngaku jadi nabi, celaka kau. Masya Allah, yang tadinya cinta, yang tadinya sayang, sudah dilantik jadi Rasul. Diuji langsung Allah, langsung cash and carry. Wah, pokoknya nama diuji nabi, langsung dipoyokan, dicancam celaka. Masya Allah. Maka nabi di situ diam. Mentalitas gitu kan, mentalnya hampir saja, maka turun spontan dari langit malaikat Jibril, tabbat yada abi lahabi watab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla narun zata lahab, wa mru'atu hammalatal hatab, fi jidihha bimasad. Langsung cobaan, baru dakwah satu kali bukan diterima, langsung dicaci maki Nabi. Itu tentang peristiwa perjuangan keimanan, syahadat. Yang tadinya dia menyembah berhala, diajak supaya menyembah kepada Allah yang Maha Esa, langsung marah. Kita baca 2 kali syahadat. Itu iman, perkara iman itu hebat. Ketika Abu Bakar Siddiq menyatakan iman, setelah bawa 2 kalimat syahadat, dia dakwah di Mekah, di Ka'bah, langsung Nabi ibaratnya, langsung Abu Bakar Siddiq pingsan, sampai disangkanya sudah mati karena mengajak mengkalapkan kalimah la ilaha illallah. Diuji langsung. Nah, diuji bagaimana? Apakah Nabi Abu Bakar kembali lagi kepada murtad? Summastaqamu, istiqomah. Tetap aku akan meyakini dengan 2 kalimah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diuji sampai pingsan, disangkanya sudah mati. Untung ada golongan kelompok marga Abu Bakar mengatakan, kalau seandainya Abu Bakar meninggal, saya akan bunuh kelompok-kelompok yang membenci Abu Bakar. Artinya berantemnya itu gara-gara iman, gara-gara perkara iman. Banyak saudara kita yang bukan agama pindah agama, sampai ada yang mau dibunuh, sampai diusir, tidak diaku anak, gara-gara anaknya mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Termasuk Irene Handono itu diusir oleh orang tuanya karena disuruh mencari kelemahan Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, diusir. Itu summastaqamu, mereka tetap istiqomah, tidak kembali lagi. Itu banyak ya, bagaimana Sumayyah menjadikan wanita yang pertama syahid itu adalah Sumayyah. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Sumayyah supaya kembali lagi kepada ajaran jahiliyah, maka tetap Sumayyah mengucapkan la ilaha illallah, langsung ditombak kemaluannya sama Abu Jahal.
Jadi pertama wanita syahid itu adalah Sumayyah namanya. Summastaqamu, Sumayyah sudah mengucapkan kalimat la ilaha tetap istiqomah walaupun diancam Abu Jahal bahkan sampai mati syahid. Summastaqamu qul amantu billah summastaqim. Ini hubungannya dengan ayat tadi. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian hari kaum muslimin, Ki Bilal bin Rabah tidak punya bapak itunya, budak belian yang dibeli oleh Umayyah bin Khalaf. Bilal itu ketahuan jadi mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka Ki Bilal disiksa 3 hari 3 malam, dibuka, digencet dengan batu. Tapi apa? Tummastaqamu summa qul amantu billah summastaqim. Ki Bilal ketahuan sama Umayyah bin Khalaf, masuk Islam, mengikuti ajaran baginda Nabi, maka Ki Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf supaya kembali kepada ajaran jahiliyah. Sampai disiksa, tawar dulu, kalau kamu pindah agama lagi, kembali kepada nenek moyang, kamu akan dinaikkan gaji. Tapi kalau kamu tetap kekeh wae pakai agama Muhammad, wae disiksa tambahan tilpo itu. Insyaallah. Amantu billah summastaqim, istiqomah. Insyaallah. Sehingga hadirin kaum muslimin, Abu Bakar memerdekakan, menebus Ki Bilal bin Rabah, dan Ki Bilal bin Rabah jadi orang merdeka dan jadi muazzin baginda Rasulullah SAW. Dan Ki Bilal ikut perang Badar, perang Uhud, dan mendapatkan surga untuk selama-lamanya. Itulah Ki Bilal yang sudah mengatakan qalu rabbunallahu sumastaqamu. Bahkan dari kaum muslimin, ayat-ayat itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah dalam iman dan amal, maka akan turun malaikat ketika dia akan mati. Bahkan Ki Bilal, subhanallah, ketika Umar bin Khattab melantik di Abu Bakar, melantik gubernur Ki Bilal, maka datang Umar bin Khattab menanyakan tentang keadaan sebagai gubernur. Maka Umar bin Khattab bertanya, wahai Bilal, kamu kan udah jadi gubernur, setelah kamu Islam apa yang paling berkesan, apa yang paling indah setelah kau masuk Islam sampai sekarang jadi gubernur? Apa kesan-kesan kamu wahai Bilal setelah masuk Islam? Apa peristiwa yang menyenangkan, yang menyejukkan, yang bikin indah kamu? Oh, para sahabat dengar apa ini kira-kira? Apakah dia merasa bahagia jadi gubernur? Oh, nanti kata Ki Bilal, saya pikir-pikir dulu katanya. Kata Ki Bilal, wahai Amirul Mukminin, peristiwa yang paling indah, peristiwa yang paling enak, yang menyejukkan, yang paling syahdu adalah ketika aku digencet oleh si Umayyah bin Khalaf, disuruh saya murtad lagi. Dia mengatakan kembali kepada agama moyang, maka aku katakan ahad, ahad, tetap Tuhan katu satu. Saya tidak mau menyembah batu yang 360 itu. Saya punya Tuhan cuma Allahu ahad, 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 ahad. Satu kalimat, ahad, ahad, digencet. Maka kebencian si Umayyah makin dahsyat, batu ditekankan kepada perut saya, sudah dicambuk sampai punggung saya sudah banyak luka-luka. Tapi apa yang terjadi, aku diperlihatkan oleh Allah bidadari-bidadari di surga melambai-lambaikan tanganku. Mereka tidak tahu bahwa aku sedang asik-asik. Mereka mengira aku salah sakit, padahal aku sedang berbahagia pada waktu itu. Cuman sampai hari ini belum ketemu lagi dengan bidadari di surga. Masya Allah. Maka Umar pun mengiyakan. Kata Umar, aku juga nyangka begitu kamu. Kamu tidak akan pernah bahagia jadi gubernur, tapi kamu mendapatkan pengalaman spiritual di dunia sudah melihat surga. Amantu billah summastaqamu.
dia beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, tidak murtad lagi. Subhanallah. Banyak peristiwa-peristiwa ya. Di Indonesia juga banyak orang yang mualaf amantu billah sumastaqim. Karena hadirin kaum muslimin, orang yang istiqomah di dalam agama mau digoda dengan jabatan, harta, tetap dia tidak akan. Nabi pernah digoda sama si Abu Lahab, Abu Jahal datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sampaikan kepada Muhammad bahwa berhentilah mengucapkan dakwah la ilaha. Suruh berhenti, mau ibadah tapi jangan dakwah, karena kami masyarakat ini resah. Kami sudah punya agama nenek moyang, disuruh nyembah satu, ini bisa meresahkan. Pokoknya nama intoleransi. Sekarang kan ada intoleransi ya, bahasanya intoleransi, apalagi radikal. Kalimat-kalimat serem sekarang ini. Radikal, intoleransi, apalagi lah banyak. Kalau seandainya Muhammad mau dengan tawaran kami, asal dengan catatan jangan dakwah, saya akan beri hadiah jadi raja di sini. Akan punya cari istri yang cantik, harta berlimpah akan mendapatkan. Akhirnya Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku mendapatkan pesan dari kaummu bahwa kamu akan jadi pejabat tinggi, jadi raja. Kemudian kamu akan punya istri cantik, uang banyak. Dengan catatan kamu berhenti aja ke dakwah, gak usah dakwah lagi. Wah, Nabi serem ngomong, wahai wahai pamanku, kalau seandainya matahari di tanganku, di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti mengucapkan dakwah kalimah la ilaha illallah, atau aku mati. Masya Allah, itu istiqomahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bila semuanya dicoba, kul amantu billah. Kenapa ada kalimat sumastaqim? Sudah otomatis orang yang mengatakan iman, mendakwahkan iman, pasti itu kan, pasti ada ujian. Ujian yang pertama cacian nih, orang yang beriman tuh, yang rajin ibadah, yang rajin dakwah itu. Ternyata cacian, sudah pujian, nanti diuji dengan harta, diuji dengan jabatan, diuji dengan wanita, lulus, itu baru istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih hebat, lebih mulia daripada 1000 karomah. Karomah itu kan kemuliaan, kehormatan. Kadang-kadang dia mempunyai doa diijabah, yang matanya pecak diusap cager, nulampang diusap cager, bisa berangkat waktu lama bisa jadi singkat, itu karomah dari Allah. Allah hasil ibadah. Tapi kalau maksiat mah seperti Dajjal, bukan karomah, itu mana istidraj. Kalau Ki Korun beunghar istidraj, terus si Fir'aun sehat jadi beunghar istidraj. Itu bukan karomah, itu namanya bukan karomah. Karomah itu orang hasil iman dan takwa, maka dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah namanya. Nah, maka orang yang istiqomah itu mengalahkan orang-orang yang kelihatan sakti. 1000 kesaktian, 1 karomah. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih hebat daripada keistimewaan yang nampak hari ini. Yang jelema beunghar malah bisa. Kenapa? Karena orang istiqomah itu kehebatannya ketika dikasarakatil maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, yang datang, yang melayat bukan manusia, tapi yang melayat orang istiqomah itu tatanazzalu alaihimul malaikah. Itu kan? Akan turun para malaikat menghampiri siapa? Orang yang istiqomah. Siapa? Ini ada riwayat luar biasa istiqomah. Jadi sahabat Nabi di zaman, orang yang terkenal itu ada 2. Ada yang terkenal di bumi, tidak terkenal di langit. Ada manusia. Fir'aun terkenal di bumi, tapi nggak kenal malaikat, nggak suka.
Tapi ada orang yang tidak terkenal di bumi, tapi mal di langit kahiji sampai langit ke-7 dia sangat terkenal. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Siapa namanya santri? Uwais Al-Qarni, terkenal di langit tapi di bumi, di kampungnya sendiri nggak tahu. Dia tentunya ngambala kambing, terus pas membawa ibunya ke mana? Ke Mekah, digendong dari Yaman berapa? 100 kilo, gendong mana? Hayang nggak haji. Mau ketemu Nabi nggak ketemu, Nabi lagi perang, lagi liar. Pada kaum muslimin, Nabi mengatakan ada orang di Yaman, orang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Kamu datangin dia, ciri-cirinya punggungnya ini. Pas ditanyakan, orang kampung nggak kenal. Yang tahu Al-Qarni itu tuh tukang kawa, tukang kaleweng, ngambil jukut domba, itu maunya kerja. Nggak terkenal bahwa itu, masya Allah nggak ada di kalau sekarang kan ada hikmat ya. Waduh, ditalongi ulama-ulama dikunjungi sampai rame kunjungan jutaan. Nah, Uwais Al-Qarni mah nggak ada, ahli kampungnya sendiri nggak tahu bahwa dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terkenal di langit, cuman tetangganya sendiri nggak tahu bahwa dia itu orang hebat. Kata Nabi, datangin dia, wahai Abu Bakar, Ali, datangin Saramar, datangin dan cium tangannya. Pas ditembak, datang ke kampung, kamu kan seolah Qarni? Enggak. Ciri-cirinya, terus dicari ketemu, kamu Al-Qarni? Bukan. Pas dibuka itunya, bajunya ada tanda-tanda, oh kamu Uwais Al-Qarni katanya. Langsung lari nggak mau ketemu lagi dia, ketahuan gitu, aku tidak akan berjumpa lagi dengan kamu. Masya Allah, minta doakan. Waktu perang Khalifah Umar, dia meninggal dunia, pas mau dikuburkan, mau dimandikan, kuburannya sudah ada yang kemudian ada yang menguburkan. Pas udah dikuburkan, lihat itu ternyata bukan orang, malaikat, tanazal malaikat. Pas udah dikubur, pas itu sahabat temannya Uwais Al-Qarni pengen kembali lagi, pengen lihat kuburannya juga hilang sampai hari ini. Wah, itu jelema orang yang istiqomah, khairun min alfi karomah, lebih daripada 1000 kemuliaan. Maka di sini hari kaum muslimin, ada seseorang sahabat Nabi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan wairaka, qala kul amantu billah summa istaqim. Ada sahabat Nabi minta fatwa, minta nasihat. Kata si sahabat, ya Rasulullah, katakan untukku dalam hal Islam. Wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam, gitu kan, tentang Islam, dan aku tidak akan pernah bertanya kepada seseorang selain engkau. Jawabannya singkat nasihatnya, kul amantu billah summa istaqim. Katakan wahai sahabatku, aku beriman kepada Allah, setelah iman kau istiqomah. Jangan terganggu dengan kekayaan, sogokan, jangan terkadu dengan kemiskinan, jangan terganggu dengan sanjungan. Tetap engkau ibadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu tidak boleh. Jadi orang beriman itu orang yang harus membutuhkan ujian. Sari kuning, kuningan kuning, ya enggak? Ada batangan emas. Dulu waktu zaman Gurandil, mungkin berapa tahun yang lalu ya, 30-20 tahun yang lalu, zaman Gurandil, itu saudara-saudara saya tukang jual beli emas dari gunung. Ada orang bawa lempengan emas tuh, gol, zaman cap Bung Karno dan cap Kapas. Cap Kapas. Kiai, tolong ini saya, disangkanya saya saudara kan bos emas itu kan alinya Kiai Hodam, namanya Sapik, nama saya Taufik gitu, salah alamat. Datang sama saya, Pak Kiai, Bapak Haji Sapik gitu. Ini saya bawa emas kan 3
Apa kalau 3 itu namanya tuh? Satu itunya namanya apa tuh, Mas? Hah? 1 balok lah, balok kecil, 1 kilo. Itu. Tolong itu saya beli. Bukan, saya mah bukan bos emas, bukan jual beli emas, saya mah namanya Haji Taufikur Rahman. Tuh Haji Sapik, datang. Pas diuji itu balokan emas itu yang pas diuji pakai air keras jadi putih. Bukan emas Pak, ini udah diuji sama air keras nih. Nah, kalau emas tuh lihat pakai air keras berubah. Jadi emas itu aneh, ajaib. Ini bapak-bapak punya emas 10 kilo nih, kebakaran, setengah gram pun nggak bakal hilang. Ini bapak-bapak nabung emas di rumah, kebakaran. Kemudian kita punya 1 kilo emas, kebakaran 2 hari 2 malam, bawa ke toko emas, tidak akan kurang 1 gram pun. Itu kehebatan emas. Gosong emas tuh. Subhanallah. Nah, orang beriman pun nggak sembarangan. Itu dulu dicukim dulu, digebos dulu, gitu kan? Apakah emas apa bukan? Jadi dunia peremasan, saudaraku waktu itu memang sudah peremasan semua beriman. Nanti di center, semprot, emas, gitu kan? Semprot ke sana, air keras, tetap emas. Nah, orang beriman mau diuji, mau diteror, mau dibunuh, mau dicaci, maki, tetap mulia. Di penjara tetap mulia. Orang beriman itu tetap beriman. Tapi ada juga yang murtad. Dalam kitab Syarah Kitab Tumitugian ada 3 orang, yang 2 orang murtad, yang 1 orang tidak murtad, kuat. Ujian itu. Subhanallah, beriman. Yang menghancurkan keimanan itu dari dulu sampai sekarang, sampai hari esok, sampai kiamat, yang menggoda orang beriman itu ada 3: tahta, harta, wanita. Masya Allah, itu sudah ranjau yang paling populer, yang paling jitu buat iblis. Manusia dihantarkan tahta, harta, wanita. Seorang ulama jadi pejabat, lain lagi Pak, nanti ngomongnya lain. Jadi mengatakan atas nama Allah dan Rasul, tapi atas nama kejebakan, atas nama kebijakan orang-orang istana. Pak ngomong gini ya, oke. Pak ngomong begini ya, oke. Padahal bertentangan dengan Al-Quran Sunnah. Itu orang sudah tergoda dengan jabatan. Subhanallah. Dengan harta, ada orang nikah dengan orang kaya, ternyata orang kaya itu bukan nggak punya agama, maka imannya pun loncat. Auzubillahi min dzalik. Subhanallah. Nabi sendiri kan dijawab, digodanya tahta, harta, wanita, tapi Nabi tetap kuliah ayyuhal kafir. Hei orang kafir, kamu nggak rusak. Jawabannya itu kan asbabun nuzulnya. Hadirin kaum muslimin, subhanallah. Ternyata istiqomah itu adalah sekali lagi khair min albam. Tidak akan tergoda dengan yang paling sayang, yang paling itu. Ada seorang Amdah bin Abdurrahman bin Abdurrahim itu. Dia rajin Senin Kemis. Perang Romawi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Udah beres perang, tuntas, gagah, menang, pulang dia. Pulang mau ke Madinah, di tengah jalan ketemu wanita cantik. Subhanallah. Walsi rambut pirang, orang Romawi cantik kan, bule matanya belok biru. Itu si Amdah langsung kapelet, kapincut, tertarik, dia langsung menawarkan diri. Kata si Amdah, wahai wanita cantik, bolehkah aku menikahi kamu? Masya Allah. Kata itu wanita cantik ngomong, tak boleh, abang kan orang Islam, tapi kalau abang mau, Masya Allah, kalau abang mau punya istri saya, abang harus pindah agama. Masya Allah. Kata si Amdah, iya boleh. Murtad, hadirin, murtad, nikah biasa. Itu teman-temannya si Amdah setiap hari datang. Amdah pulang kembali, syahadat lagi, cepet syahadat, taubat. Gak mau dia.
sudah murtad. Padahal dia hafal Quran. Berapa? 30 juz hafal Quran, Senin Kemis. Mengeri sekali cerita itu, waduh, hampir minder saya itu. Kalau Allah sudah berkehendak, murtad. Auzubillah. Dibawa, terus ngetes, itu sahabatnya ngetes. Hei Amdah, lu kan 30 juz hafal, coba, masih hafal nggak? Blank, hilang semuanya, nggak ada. Fatihah lupa, Qul a'udzu binasi lupa, semuanya lupa, nggak ada yang ingat kecuali ayat yang berkenaan dengan dia. Surat Rubama yawadul ladina kafaru. Surat Rubama. Ada surat Rubama di sini, coba ya. Nomor berapa coba? Surat keberapa tuh Rubama tuh? Aku lupa lagi. Alif Lam Ra. Coba di sini, coba sebentar ya. Yang hafal itu cuman ayat Rubama yawadul ladzina kafaru. Ada di sini. Rubama yawadul ladzina kafaru. Ada. Nah, itu aja yang ingat. Fatihah lupa. Gara-gara murtad, cabut Quran sama Allah. Gara-gara apa itu? Gara-gara melanggar aturan Allah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikan Muhammad kepada wanita, kepada orang-orang yang beriman, supaya menjaga pandangan mata, jangan sampai melihat yang diharamkan oleh Allah. Melanggar aturan itu langsung murtad. Nauzubillahi min. Allahu Akbar. Itu tergoda. Imannya sudah hebat, puasanya hebat, perangnya juga hebat, tapi ketika mendapat cobaan wanita tidak istiqomah, murtad. Nauzubillahi min. Bagaimana kalau orang murtad kalau kemudian mati? Mayyartadda indinihi payamut wa huwa kafirun faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad kemudian setelah murtad mati, maka wa huwa kafirun, matinya mati kafir. Dan nanti di akhirat akan mendapat neraka untuk selama-lamanya. Pak Kiai, Pak Ustadz, ada kejadian, tapi tidak banyak kejadiannya apa? Ada orang murtad 2 tahun, 3 tahun, kemudian dia masuk Islam lagi. Bagaimana tobatnya itu? Masya Allah, ada pertanyaan itu kan? Pak Kiai, setelah dia, ini peristiwa kisah nyata Pak. Ada seorang istri kawin dengan orang kafir, cerai, dia syahadat lagi. Ibunya nangis Islam. Itu disyahadatkannya di Masjid Al-Munawwaroh, perempuan. Nah, bagaimana orang yang punya dosa murtad itu sanksinya? Kalau dia meninggalkan 1 tahun sholat dikodok 5 waktu. Berapa rakaat ya? 5 waktu 17 rakaat 1 hari 1 malam. Kalau 10 hari 170. 10 hari 100 hari 1700. Pokoknya mah 5 waktu di kodoan we. Satahunan tah dihitung urang. Ya tanggal mana ya? Aing murtad tanggal 1 Januari Desember diakurkeun sapoena 5 waktu kali 360 hari di kodoan tah. Tobatna orang murtad. Sing ade jangan main-main. Sehingga Allah ngancam kalau dia mati setelah murtad kafir di neraka selamanya, padahal kekarak semenit murtadnya. Dia udah murtad, umpamanya dibaptis, paeh, cara naon, eta dikejam, bukan kejam ya, naon, aturan Al-Quran dasar, wahwa, payamut, wahwa, ngesadat, ayat, modal, nges ke neraka, di neraka. Anu paling sedih, coba siapa? Tukang azan. Tukang azan di mana? Allahu Akbar, gunakeun adzan. Pas dia nengok ke bawah ada wanita cantik. Dan wanita cantik itu bukan orang Islam juga. Allahu Akbar. Akhirnya ditertarik. Bolehkah aku menikahi kamu? Oh nggak boleh, kamu kan Islam. Kecuali kamu ikut aku katanya. Ya udah katanya. Pas ceritanya pengantenan nikah,
Pas mau dia berpengantin pengantin baru, honeymoon, mati. Nggak jadi dia honeymoonnya. Masya Allah. Dari kecil tukang ajan, murtad, pas mau honeymoon mati ragag dia. Dina hotel ragag nage. Dina loteng. Nauzubillahi min dzalik. Allahu Akbar. Maka penting kita di dalam surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, satu hari satu malam 17 kali, supaya jangan murtad kita. Dum ala hidayatika, karena kenyataan hari ini gara-gara jodoh pindah agama, gara-gara harta pindah agama. Bapak sedih kalau lihat peristiwa di Cianjur Selatan ya, ada gereja lebih daripada katedral hebatnya. Coba pakai tiung biasa kan, pakai tiung bawa ngaromong Sunda kumaha damangin ade. Ada ustadznya pindah lagi, nggak tanggung-tanggung tuh, ngemurtadinnya sawah gratis, motor, rumah, ada di YouTube juga. Saya dikasih sawah ini, motor, cina, tetap pindah agama, tapi sahadatnya, murtad sahadat. Tadi kodoan, subur yang murtad di Cianjur Selatan subur. Makanya kemarin ada gempa ya, pemurtadannya luar biasa. Kemudian LGBT juga, waduh luar biasa. Nauzubillahi min. Allahu Akbar. Summastaqomu. Jadi serangan orang-orang kafir untuk memurtadakan, kalau di Indonesia itu dengan rayuan, fasilitas, obat gratis, sekolah gratis. Sekarang lebih dahsyat lagi, sawah gratis, motor gratis. Allahu Akbar. Apa doanya? Nah, jangan jauh dari sholat berjamaah, jangan jauh daripada fatwa-fatwa ulama yang berorientis kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada ulama-ulama soleh. Kemudian kita berdoa, titipkan iman kita kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, janganlah pelesatkan hati kami ba'da iz hadaitana, setelah Engkau beri hidayah pada kami ya Allah. Wa hab lana min ladunka, dan berilah kami darimu rahmatan, rahmat kasih sayang. Dengan rahmatmu jangan sampai murtad kami ya Allah. Innaka antal. Ada salah seorang istri Nabi mendengarkan setiap malam apa yang dilakukan Nabi, kedengaran oleh salah satu istri Nabi, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika. Nabi itu setiap malam doa itu, kedengeran sama istrinya. Ya Rasulullah, apa sih artinya? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkan hati kami ya Allah, ala dinika, agar selalu di atas agamamu, wa ala taatika, dan selalu taat padamu. Istrinya nanya, ya Rasul, bukankah engkau ini sudah dijamin masuk surga, kok masih khawatir pindah agama? Enggak, aku takut. Jadi bapak-bapak kalau ingin siapa yang paling takut di dunia adalah, kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad, yang paling malu, yang paling cinta kepada Allah adalah junjungan. Itu saking khawatirnya. Tapi lain lagi, istri Nabi yang istri Aisyah ditanya lagi, beda lagi nih. Ya Aisyah, apa yang dibacakan oleh Nabi setiap malam yang paling banyak, diperbanyak? Kata Siti Aisyah, wa kana aksarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Siti Aisyah, yang paling banyak doa yang dilantunkan oleh setiap malam, doanya doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanatan, di akhirat yang mendapatkan hasanah, kebaikan, wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka. Ternyata Nabi ahli doa, doa itu paling banyak waktu malam. Istiqamah di dalam agama, walaupun dia orang tidak punya harta, itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Makanya nasihatnya pondok Kangjeng Nabi mah,
Cuma nasihat imam nasihat 2 jam, nu kapulung hiji acan. Pak Kiai tolong ada nasihat pertikahan. Lila. Kuat geus lamun liah hageura daang aing. Tungtungan diambek eta. Batur geus lapar ti tangan nasihat. Atuh nasihat tingali kul amantu billah sumastaqim. Hei panganten lalaki we istiqomah mana geus asup Islam. Geus sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus bisa membedakan antara istiqomah dengan dawam. Kalau dawam itu hubungan dengan amalan, bukan dengan akidah. Kalau istiqomah itu hubungannya dengan akidah. Kalau dawam itu hubungannya dengan amalan. Coba dengerin hadis Nabi. Khairul a'mal adwam wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu dawam, continue ulah tipoting. Alhamdulillah tahajud khataman Quran sabulan teu tahajud. Pantesan cek Kangjeng Nabi khairul a'mal adwam wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu kontinuitas walaupun sedikit. Bapak-bapak tahu nggak mengenal sahabat? Sahabat mah sholat witirna sarokaat. Yo, bejaan ku urang ya. Kebanyakan para sahabat itu sholat witirnya 1 rakaat. Cuman dalam 1 rakaat 30 juz dia habis. Lihat tuh dalam hayatus sahabat. Jadi sahabat itu memilih tulul qiyam. Sholat bayang malam itu lebih baik baca Quran di dalam sholat. Ayah sahabat Nabi yang ikut qiyamul lail. Namanya Huzaifah. Isi Huzaifah, Kangjeng Nabi sholat di Madinah. Ini cerita Madinah nih. Kata Huzaifah ikut katanya. Mau ikut. Allahu Akbar. Qiyamul lail. Baca Fatihah Nabi. Surat Al-Baqarah. Nah, kira-kira sudah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Wah, sebentar lagi nih. 3 ayat lagi beres. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Harapan Huzaifah, Allahu Akbar. Ruku harapannya. Tuhnya langsung Alif Lam Mim. Alif Lam Mim deui wae. Surat Al-Baqarah. Nazzala 'alaika musaddiqan. Allahu la ilaha illahu. Terus tapi karena ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Cek Huzaifah pasti ruku. Tuh naik deui. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Aduh. Cek si Huzaifah apa anggesan ya aing teh teu kuat. Sampai lulus sampai surat Al-Maidah. Eta pas ruku Kangjeng Rasul ruku ya. Subhanallah. Ditungguan ku Huzaifah dihitungna sarua jeung 5 juz rukuna. Kieu aya sarua jeung 5 juz kieu tah lilana. Hayyo. Sami Allahu liman hamidahna hampir jeung ruku lilana. Aduh, geus nu sajen mah geus out cek Huzaifah. Waduh, kuat. Cuman Siti Aisyah mah ulah nanyakeun bacaan suratna, ulah jangan menanyakan banyak ruku dan sujudnya, dirahasiakan ku Siti Aisyah mah. Ai Huzaifah mah hayang nyaho. Aing neuk salat qiyamul lail jeung Nabi teu kuateun. 5 juz ya sarakaatna. Kangjeng Nabi. Eta teh dakwah kangjeng. Sahabat begitu, sahabat juga. Sahabat mah sarakaat. Sayyidina Utsman sarakaat witirna. Tapi khotam 30 juz. Bapak-bapak anu can orang mah sabaraha jam tanyakeun ka nu sok khotam Quran. Ada yang 8 jam, ada jam setengah, ada 9 jam, ada 10 jam khotam 30. Ngan anu can orang mah mau bisa. Itu mah namanya ada waktul ghaibiyah, waktu rahasia dari Allah. Orang yang sudah khatam Al-Quran, hafal Al-Quran, orang can orang hatam, ngajaran hayang hatam, wal anggeus 15 jam wal. Tapi orang yang sudah dapat ijazah dari guru, kemudian dia hatam Quran rajin, sudah sholat manehna paling gue 8 jam setengah, 9 jam atau 10 jam hatam. Coba orang ayeuna bulan Ramadan, gotong royong 30, alhamdulillah Pak Kiai 30 juz, gotong royong 10-an. Sama ngorak cek orang-orang sering mah.
Ya, tenang naon eta oge hebat daripada kan ulah yang sarua jeung jalan hatam Quran. Nah, inilah hadirin kaum muslimin, kita simpulkan saudara-saudara, ternyata istiqomah itu penting. Ya. Kalau istiqomah dalam akidah, sedangkan kalau dawam itu hubungannya dengan amal. Kandungan hadis yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dihadukan dengan tanding. Aku iman tara taat mah bohong. Yang kedua, amal soleh dapat menjaga keimanan. Yang ketiga, iman dan amal soleh keduanya harus dengan dilaksanakan. Yang keempat, istiqomah merupakan derajat yang paling tinggi. Al istiqomah khair min alfi karomah. Kemudian yang kelima, keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat imannya, jangan sampai murtad. Yang keenam, perintah untuk istiqomah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa kibarat majlis. Subhanallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.